Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Fitri Al-Rinjani. Di sini saya akan membahas materi mengenai pasar, nilai, dan strategi dalam pemasaran syariah. Tentunya kita semua sudah tahu kan apa itu pasar dan bagaimana struktur dan sistemnya. Yuk kita ke materinya. Materi selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga menurut investasi syariah, yaitu saham, obligasi, dan reksadana syariah. Pasar modal syariah adalah produk dan mekanisme transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami atau syariah. Jadi, dalam hal pasar syariah itu harusnya tidak ada riba, gharar, maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam lainnya. Selanjutnya, pasar syariah dalam angka. BEI atau Bursa Efek Indonesia adalah salah satu bursa efek di dunia yang mengembangkan konsep edukasi pasar modal syariah terintegrasi dengan melibatkan jaringan komunitas. Pasar modal syariah Indonesia didukung perusahaan efek yang mengembangkan sistem perdagangan syariah atau Islamic Window Securities Companies. Jumlah saham syariah yang dominan didukung indikator perdagangan yang terlihat dominan. Nilai kapitalisasi pasar saham syariah per Agustus 2020 tercatat 50% dari total nilai BEI. Apa perbedaan kebutuhan, keinginan, dan permintaan? Kebutuhan adalah hasrat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, pakaian, dan papan. Lalu keinginan adalah hasrat terhadap pemuas spesifik untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, permintaan adalah keinginan atas produk yang didasari kemampuan untuk membeli produk itu. Ada 5 tipe kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang sebenarnya, misalnya kebutuhan makan dan minum. 2. Kebutuhan yang dinyatakan, misalnya pernyataan seseorang untuk melakukan tindakan untuk menghilangkan jarak antara satu dengan yang lain. 3. Kebutuhan kesenangan, meliputi kebutuhan kendaraan mewah, liburan ke luar negeri. 4. Kebutuhan yang tidak dinyatakan, misalnya orang yang tiba-tiba sakit akan segera membutuhkan obat dan dokter. 5. Kebutuhan rahasia, merupakan salah satu kebutuhan konsumen, misalnya produk branded yang terbukti keasliannya. Pengertian pemasaran syariah adalah kegiatan berbisnis yang memungkinkan siapapun melakukannya, bertumbuh serta mempergunakan kemanfaatannya yang dilandasi sikap kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan prinsip pada akad muamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Strategi pemasaran syariah adalah kegiatan melalui perencanaan, penentuan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli. Strategi pemasaran dengan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan itu harus pasti. Bentuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran bisa berupa kualitas produk yang ditawarkan, promosi yang memikat, rasa yang tetap terjaga, lokasi yang strategis, dan harga yang bersaing. Tahapan strategi pemasaran. 1. Menentukan target pasar. Penentuan kecocokan produk akan kondisi pasar dan capaian usia konsumen. 2. Melakukan analisis SWOT untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan peluang dalam bisnis yang dijalankan. 3. Menentukan tujuan pemasaran. Bisa untuk meningkatkan brand awareness dan menjaga hubungan dengan konsumen.
4. Menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran harus kreatif dan menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Melalui evaluasi, maka dapat diketahui apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan dalam strategi pemasaran berikutnya. Yang terakhir, mengenai poin value chain. Value chain atau rantai nilai adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Tujuannya apa sih value chain? Value chain tujuannya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi dan mengurangi kerugian yang mungkin saja terjadi di kemudian hari ataupun atas kelalaian dari suatu perusahaan itu dalam mencatat keuangannya.